Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nur Afani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di classroom. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjaga seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Juga sebagai alat untuk meningkatkan inteligensi seseorang. Selanjutnya itu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan pada tingkat seluruh. Perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu aliran empirisme atau lingkungan. Perkembangan manusia juga bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan ini ada dua bagian, yaitu biotik dan abiotik. Yang kedua, faktor diri sendiri. Faktor diri ini dapat dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya dari seseorang. Dan yang ketiga, aliran aktivisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor perkembangan dari sisi bawaan seseorang. Anak memiliki warisan sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sudah suka diubah. Selanjutnya, pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau dari Sanskerta dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Selanjutnya itu hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Selanjutnya itu fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama itu membebaskan kebodohan. Dengan pendidikan, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan tercapai. Yang kedua, menghilangkan pengertian. Banyak orang yang tidak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi apa sebab dan akibat dari pembicaraannya. Yang ketiga yaitu turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendadak. Yang keempat, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu alat pembudayaan. Maksudnya adalah dengan pendidikan budaya-budaya yang mulai punah akan dikembangkan lagi karena pendidikan dengan cara belajar seni. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan pendidikan. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati, dan manusia adalah makhluk yang memiliki dua kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku datar berukuran lebar, dan serta makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh, dan akal pikiran, dan yang tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.